Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir, rahmatan lil alamin. Wa anzalal kitabal mubin. Man i'tasama bihi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore yang indah ini, di hari yang baik, hari napa niki Pak Bu? Senin. Di bulan napa? Bulan napa Bu? Ramadan, Masya Allah. Kalau pas Ramadan langsung kelingan bulan Ramadan, tidak bulan Maret. Tapi kalau selain Ramadan, biasanya yang teringat nego bulan apa? Bulan Masehi. Tapi alhamdulillah, ini bentuk nikmat yang Allah berikan ke kita. Sehingga ketika Ramadan memang nyata apa yang dikatakan Nabi. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau Ramadan itu datang, terbuka pintu-pintu surga. Artinya mudah melakukan kebaikan, gampang berbuat yang baik. Saking kan mudahnya Bapak Ibu, diantaranya napa? Ingat bulannya pun mudah. Langsung bulan Ramadan. Jadi tidak menjawab dengan bulan Maret. Beda di bulan nanti, bulan haram misalnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau bulan Rajab yang sering dilupakan. Sebutannya jarang sensitif langsung kepada bulan Hijriyah. Tapi hari ini Masya Allah kita dimudahkan oleh Allah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena mengingat Allah ini penting napa mboten Mbak? Penting. Di setiap waktu kita diperintahkan untuk ingat kepada Allah. Maka Allah paksa kita. Di bulan Ramadan ini kita semua diwajibkan untuk puasa. Baik orang kaya maupun miskin, tua atau muda, ketika sudah balik wajib puasa. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya yang semua kita hafal, tahu. Seruan Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian untuk puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dahulu yang sudah nyata kesuksesannya, sudah nyata prestasinya, sudah nyata keberhasilan dunia dan akhiratnya. Mereka saja bersungguh-sungguh untuk menjaga kualitas puasa mereka, dan mereka diwajibkan, dan mereka tentu bersungguh-sungguh menjaganya. Maka kita patut sadar Bapak Ibu, menjaga puasa neko abot nopo enteng. Puasa berat nopo mudah Pak Bu? Puasa berat nopo mudah Bu? Hah? Berat. Ya berat. Wong sholat yang hanya beberapa menit ya berat. Menjaga kualitasnya berat. Apalagi puasa yang dituntut semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan itu kita dituntut untuk menjaga kualitas puasa kita. Itu tidak mudah gitu. Karena ketika kita sholat saja Bapak Ibu, mulai takbir hanya beberapa menit sudah datang ujian, datang godaan. Nggih napa mboten Mbak Bu?
Napa meng kula piyambak sing digoda? Nggih. Kita semua tidak terlepas dari godaan. Baru takbir Allahu Akbar, pikiran datang. Kadangkalanya pikiran itu melihat sejadah saja langsung tergoda. Niki kok kusut-kusut toh. Pas Ramadan kok tidak diganti karpet masjidnya. Nah kok sampai di komen napa? Karpet masjid. Nah kok baru takbir, godaan. Nggih, godaan. Maka ketika kadangkalanya sudah mulai takbir, membaca istiftah, sang imam mulai membaca surah Al-Fatihah. Komen lagi, loh kok bacaan imam nih kok salah-salah. Setelah itu dibaca lagi surah, bacaannya panjang, komen lagi. Nggih. Ndak kelar-kelar. Ketika rukuk juga komentar lagi. Memperhatikan rukuknya tetangga. Sing diperhatikan apa? Gerak-gerik tetangga. Ini ujian. Nek apa? Salat. Hanya berapa menit godaannya banyak napa Siti Babu? Banyak. Jadi menjaga kualitas salat yang hanya beberapa menit ternyata berat. Apalagi menjaga kualitas puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Masya Allah. Maka kadangkalanya pas sahur sudah diuji. Khususnya bapak-bapak kadang pengennya sudah langsung ngopi. Tapi kata istrinya, doa dulu. Jangan lupa napa? Doa. Karena hari ini adalah waktu yang terbaik. Di waktu sahur berdoa terbaik. Ayo kita doa. Ini diingatkan sama istri. Mulai menggerutu sang suami. Anak-anak juga demikian. Kadangkalanya berat untuk dibangunkan. Berat untuk diajak sahur. Mengatakan saya masih kenyang, saya ndak sahur. Maka orang tua membujuknya, bukan masalah kuat, bukan masalah sudah kenyang, tapi ada perintah dalam syariat kita. Ketika sahur disunahkan untuk sahur walau hanya seteguk air, walau hanya satu kurma. Kita disunahkan apa? Bangun. Maka orang tua mengingatkan. Ya kok godaan. Kadang anak, wah, yang penting kan puasa. Wah, jawab lagi, berdebat lagi, ujian. Ketika nanti sudah puasa pun sama. Masya Allah, setelah sahur, pas kultum subuh kebelet. Seng penceramah tambah suwe. Semakin lama ceritanya nggak selesai-selesai. Ini ujian. Tapi kita seorang beriman yakin dengan janji Nabi SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang beriman kepada Allah dan berharap akan pahala, pujian, penghargaan dari Allah, maka ini yang kita jadikan dasarnya. Ya ditahan, sabar. Sebagaimana sholat tadi, walau imamnya ya panjang, ya sabar. Walau imamnya juga pas lagi sholat, Bapak Ibu berangkat ya, tarawih atau subuhnya, karena kemarin masjid besar, besok pindah ke masjid agung. Ternyata imamnya sama. Yang kemarin lama di masjid besar, pindah lagi jadwalnya di masjid agung. Ternyata ketemu lagi imam yang bacaannya panjang. Padahal pengennya pindah masjid supaya dapat napa Bu? Ringan. Ternyata ketemu lagi sama imam itu. Kenapa? Karena imamnya ternyata pindah-pindah jadwalnya. Karena kok ya harus sabar. Menjaga kualitas puasa Bapak Ibu tidak mudah. Berat. Maka perlu minta tolong sama Allah.
Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan coba meneladani salah satu sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Sinten Pak Bu? Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah Bapak Ibu, salah satu sahabat Nabi yang dikabarkan oleh Nabi SAW masuk surga. 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah dilahirkan dari keluarga bangsawan di Mekah. Thalhah bin Ubaidillah ini Bapak Ibu dikenal dengan bapaknya Ubaidillah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah Al-Quraisy Al-Makki. Jadi Thalhah bin Ubaidillah ketemu nasabnya dengan Nabi di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, inilah nasabnya, silsilahnya Thalhah bin Ubaidillah. Maka Bapak Ibu sekalian, Thalhah bin Ubaidillah dilahirkan dari keluarga yang dermawan. Jadi sangat terpandang di kalangan keluarganya di Mekah saat itu. Thalhah dididik dengan baik oleh ayahnya, oleh ibunya, adab, etika, dan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita kenal sejarah masuk Islamnya Thalhah bin Ubaidillah tatkala ia ingin keluar merantau, kalau bahasa kita sekarang. Jadi kalau bahasa kita sekarang ingin mencari pengalaman mungkin. Sederhananya demikian. Keluar dari Mekah karena orang tuanya orang yang mampu, punya dana, punya harta, sehingga ia keluar ke Syam untuk berdagang di usia sekitar 15 tahun. Jadi artinya masih muda. Kalau di dalam sejarah kita kenal orang muda atau anak muda di kalangan sahabat itu sudah menjadi pengusaha handal, itu adalah Thalhah bin Ubaidillah di antaranya. Maka Thalhah bin Ubaidillah pergi ke Syam Bapak Ibu sekalian. Ternyata sampai di sana ada seorang pendeta yang lagi berpidato di depan gerbang masuknya kota Syam dan mengkabarkan tentang nabi terakhir. Ia mengatakan, siapa yang datang dari daerah haram. Masa itu Bapak Ibu, dulu dikenal Al-Haram itu cuma satu, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Hanya satu. Madinah belum dikenal dengan kota haram. Baru dikenal kota haram itu adalah Mekah. Maka melihat seruan itu, panggilan itu, penyataan itu dari seorang pendeta tadi, Thalhah pun acung tangan, saya dari kota haram, artinya saya yang dari Mekah. Karena disebutin siapa yang pedagang-pedagang di sini yang mereka asalnya datang dari haram, dari Mekah. Maka Thalhah angkat tangan, saya. Memang ada apa? Kemudian seorang pendeta mengatakan, apakah ada kejadian sesuatu di Mekah? Kata Thalhah, selama ini saya belum tahu, tidak ada.
Kemudian pendeta mengatakan, apakah sudah lahir di sana yang bernama Ahmad? Maka Tolhah mengatakan, ya Ahmad itu banyak. Yang mana? Muhammad banyak. Ya. Kemudian Muhammad Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, kalau itu ada tuh, kata Tolhah. Maka pendeta pun mengatakan, kalau kalian menemukan itu, maka ikutinlah dia. Ini seruan pendeta, Bapak Ibu. Mengatakan kepada Tolhah, karena dia adalah seorang nabi dan penutup para nabi. Dia adalah nabi terakhir yang nanti dia akan berhijrah ke suatu tempat di mana tempat itu awalnya tandus, setelah itu menjadi subur. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, nanti dia akan berpindah tempat. Nah, dengan singkat cerita, Bapak Ibu mendengar penjelasan itu, Tolhah, karena tadi latar belakangnya kita sudah tahu Bapak Ibu, Tolhah ini adalah orang yang berpendidikan. Walau usianya muda, ia sudah cukup handal dalam pemahaman. Ia sudah cukup handal dalam strategi perdagangan, dan bahkan ia sangat disegani dalam perdagangan pun, begitu juga kecerdasannya. Tanpa berpikir panjang, Tolhah langsung pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah, Bapak Ibu. Sesampainya di Mekah, Tolhah bin Ubaidillah menemui saudaranya, menemui keluarganya. Terus dia mengatakan, selama saya pergi dari Mekah ini, apakah ada terjadi sesuatu di sini? Maka keluarganya mengatakan, ada. Apa yang terjadi? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib mengaku nabi. Dan anehnya lagi, Abu Bakar ikut-ikutan jadi pengikutnya, manut sama Muhammad ini kata keluarganya. Seketika itu Bapak Ibu, Tolhah langsung berpikir, kalau Abu Bakar yang cerdas, yang terkenal kesantunannya dan tidak pernah terkenal ia berdusta, yang ia selalu terkenal jujur, kok ikut? Berarti ini bukan sembarangan. Dan tadinya dia juga sudah mendengar penjelasan dari sinten? Pendeta. Karena sang pendeta sudah mengatakan akan lahir seorang nabi terakhir dari Mekah, dan itu diinformasikan kepada Tolhah, dan Tolhah sudah mendengar penjelasan itu dari seorang pendeta yang dituliskan di kitab mereka. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Tolhah pun tanpa berpikir panjang langsung menemui Abu Bakar. Abu Bakar, Bapak Ibu, terkenal punya majelis. Kalau bahasa kita sekarang ini ya majelis, tempat kajian seperti ini. Abu Bakar itu sudah terbiasa mengisi kajian kalau bahasa kita. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal paham fasih masalah tarikh, yaitu silsilah orang Arab. Sehingga ketika ada kabilah-kabilah yang ingin tahu silsilah keluarganya, maka akan ikut majelisnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq akan sebutin keturunan siapa, dari mana, seperti apa, itu dijelasin semua sama Abu Bakar As-Siddiq. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, seketika itu Tolhah berdialog dengan Abu Bakar As-Siddiq, karena dia yakin Abu Bakar tidak mungkin salah memilih, Abu Bakar nggak mungkin salah mengikuti. Dengan singkat Bapak Ibu, di saat itu juga Tolhah mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kita lihat bagaimana Tolhah
masuk Islam dengan mudah. Nah, tentu ketika dia masuk Islam Bapak Ibu tidaklah lepas dari ujian, tidaklah selamat dari caci makian, tidaklah selamat dari kebencian keluarganya, kabilahnya. Kenapa? Karena dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam kisah disebutkan ya, Talhah sama Abu Bakar ini dipukuli, digebukin sampai berdarah-darah. Sehingga terkenalah dalam kisah dua sahabat yang terpercaya. Artinya dua sahabat akrab dalam keimanan, dua-duanya digebukin, yaitu Abu Bakar dan Talhah bin Ubaidillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita akan masuk kepada keturunan dari Talhah ini, ada faedah penting yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pentingnya ilmu, perlunya ilmu, apalagi di zaman sekarang ini Bapak Ibu. Zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, orang-orang tidak lagi mengedepankan ilmu syariat, yang di sini kita masuk mengkerucut kepada ilmu agama Islam. Maka ilmu Bapak Ibu sekalian di sini juga perlu kita sadari, hikmah dari kita lihat kisahnya Talhah masuk Islam, memiliki etika yang baik, artinya apa? Akhlak mulia. Ia tidak brutal datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Ia tidak terus tiba-tiba datang dan berdebat panjang dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi ia karena memiliki ilmu dan ia juga diberikan oleh Allah hikmah, yaitu akhlak mulia. Dua hal ini Bapak Ibu di zaman ini sangatlah kita butuhkan, terlebih yang kita khawatirkan nanti masa 10 tahun, 20 atau 30 tahun ke depan ini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dengan teknologi sekarang banyak kadang-kalanya di antara kita, keluarga kita tidak lagi terlalu mementingkan majelis ilmu. Dengan alasan apa? Kan bisa belajar dari internet. Kalau Ustadz butuh mboten? Ndak butuh lagi sama Ustadz, ndak butuh lagi sama guru. Kenapa? Karena kalau pengen bertanya tinggal tanya sama nopo Pak? Bukan lagi Mbah Google Pak sekarang. Nopo? Nopo? AI. Ya, maka tanya ke situ. Kalau pengen baca kitab saja, tanya saja Humata, itu beres semuanya. Apa poinnya? Dan langsung diterjemahkan. Detail. Asalnya dari mana? Referensinya mana? Langsung. Kadang ya Ustadz kok lali. Kalau itu enggak. Detail. Langsung diringkas. Langsung pada intinya. Walaupun sekarang Bapak Ibu ketika kita mau buka harus masih pakai password sekarang. Membukanya masih pakai password. Harus memasukkan email kita dan membuka pakai email. Tidak memang semudah seperti kita sekarang membuka Google. Dan kita tidak menutup kemungkinan ke depan akan bisa itu dibuka dan siapapun bisa. Dan nyatanya sekarang majelis ilmu di mana-mana, kalau yang istiqomah nih kok ya abot. Berat. Alasan kalau diajak nopo, saya ikut kok kajian dari rumah. Kajian tapi kadang kalanya ya sambil tiduran. Kajian ya sambil, tidak salah sebenarnya.
Secara belajarnya tidak salah, tapi apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Penghargaan tentang ilmu itu mulai nilainya kurang. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau anak panjenengan diajak sholat, diajak puasa, didalilin jenengan lebih pinter. Maka berapa banyak yang kita riset sekarang Bapak Ibu, sekolah-sekolah banyak berdebat sama gurunya sendiri. Kalau zaman Bapak Bian kira-kira berani membantah guru mboten Pak? Mboten. Kalau sekarang berani membantah guru, membantah orang tua, berani. Kalau dulu dikatakan orang tua bali langsung balik tanpa nginep-nginep lagi, mampir-mampir ke tempat teman. Kalau sekarang dibilang saatnya maghrib bali nang omah, anak mengatakan kalau tak tumbas paketan, mau beli paketan untuk internet dulu biar nanti saya di rumah bisa. Pas mau beli lupa rumahnya, ingatnya rumah teman. Kenapa? Karena temannya lagi main game online. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, teringat tentang online ini Bapak Ibu, saya teringat kemarin saya ketemu teman di Jogja, di Kota Gede. Beliau cerita, beliau punya karyawan yang sudah lama bersama beliau, ternyata dipercaya dapat godaan, tergoda tentang dunia, berkhianat sama tuannya, berkhianat sama pemilik usahanya. Akhirnya dia mau tidak mau harus di-resign dari kerjaannya. Padahal awal mula di situ Allah berikan kemudahan, bisa menyekolahkan adik-adiknya, bisa membantu dalam ekonomi keluarganya dari usaha itu, yang ia menjadi karyawan di tempat itu. Ternyata karena sudah tersistem Bapak Ibu, ia lupa ada celah sedikit, uang yang diambil lupa menutupinnya. Ternyata terbongkar di situ. Akhirnya rugi, sedih, nyesal, sudah tidak ada manfaatnya. Dia harus keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sedikit dari contoh akibat dari ilmu yang kita dapatkan lewat online. Ya, untuk keteguhan iman kita ini kurang, beda dengan dulu para sahabat. Kita lihat bagaimana Thalhah bin Ubaidillah, dia benar-benar mentaati kedua orang tuanya, dan ketika ketemu sama Abu Bakar, walau ia sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW, dan ia datang dalam keadaan beretika. Dia datang ke Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu dalam keadaan memang memohon kepada Allah petunjuk, dan saat itu dia langsung masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, dapat ujian, tantangan, tetap sabar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Thalhah bin Ubaidillah ini memiliki anak Bapak Ibu, anaknya ada 15. Anaknya pinten? 15 dari sekian istri. 11 itu laki-laki semua. Dan semua nama anak-anaknya Bapak Ibu nama Nabi semuanya. Jadi semua nama Nabi, dan membuat nama ya pendek. Ya Musa, Isa, Muhammad. Ini bedanya dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita buat nama anak pengennya dari sini sampai Pasar Sleman. Kalau perlu semua nama-nama dimasukin jadi nama anak kita. Ini contoh Bapak Ibu. Kita akan mengambil hikmah. Ternyata para sahabat itu kalau membuat nama anak, anaknya dibuat namanya pendek. Dan bisa kita lihat Nabi pun Bapak Ibu, nama-nama mereka panjang pendek Pak Bu. Nabi Adam ya pendek, Nabi Hud,
Musa, Nuh, Nabi Muhammad sendiri Muhammad, Ahmad, nggih. Pendek. Nah, kalau kita sukanya buat panjang, sudah panjang, nanti kalau dipanggil misalnya Abdullah bin Abdul Muthalib, misal, okay. Kalau kita biasanya mungkin Abdullah Muhammad, misal Al-Quraisy, misal, panggilnya nanti Abdullah, disingkat lagi juga, panggilnya apa? Dul, okay. Nama bagus-bagus Abdullah dipanggil Dul. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kok kita ketika buat nama anak panjang, ketika nanti kepanjangan, lalu ketika manggil disingkat? Beda dengan kalangan sahabat Nabi. Dan kita lihat Nabi-Nabi pun tidak ada yang namanya panjang-panjang. Kok panjang Ustaz? Tadi yang disebutin Tolhah bin Ubaidillah bin Ka'ab, ini nama kakek-kakeknya, bapak, kakek naik, terus disebutin semuanya, nasabnya yang disebutkan, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi doa, menjadi pengingat buat siapa? Buat anak itu sendiri, bahwasanya dia dibuat kakek. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita sekarang banyak lupa, tingkatan ketiga, keempat mungkin masih, kelima sudah lupa nama kakek buyut ke atas ini siapa. Kenapa? Karena tidak pernah dimasukkan nama itu. Kita lupa nama simbah kita sendiri, lupa. Bahkan bukan lupa lagi, tidak tahu nama kakek kita. Nah, beda Bapak Ibu para sahabat. Tolhah bin Ubaidillah memiliki 11 anak laki-laki, semuanya namanya pendek-pendek. Ya, Muhammad, ada Musa, ada Idris, ya, ada Sulaiman. Ini nama anak-anak dari Tolhah bin Ubaidillah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa dibuat nama seperti itu? Untuk agar mudah memanggilnya. Dan inilah bagaimana adab etika para sahabat dahulu Bapak Ibu membuat nama keluarganya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu buka sebentar lagi, jadi tidak terasa, saya kira kita mengambil suatu perjuangan Tolhah bin Ubaidillah bersama Nabi SAW tatkala perang Uhud. Perang Uhud, Tolhah ini Bapak Ibu dikenal dengan menjadi perisainya Nabi kita Muhammad SAW, dan bahkan ia terkenal dalam lukanya Bapak Ibu 70 lebih luka panah di tubuhnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 70 panah tombak mengenai tubuh, bagaimana rasa sakitnya. Tapi saat itu Nabi SAW awal mula Bapak Ibu diserang oleh kafir Quraisy yang dikawal oleh beberapa sahabat, tidak lebih dari 10 orang. Dan diantaranya di situ ada Tolhah bin Ubaidillah yang saat itu kakinya sudah terkena luka. Ketika melihat Nabi Bapak Ibu membutuhkan bantuan, ia seakan-akan tidak merasakan sakit. Dalam suatu kisah disebutkan, sehingga dengan itu rasa sakitnya sembuh, hilang, dan ia terus membawa Nabi menghindar dari serangan kafir Quraisy. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai dia pun bisa menaikkan Nabi ke suatu tempat tinggi, yaitu batu. Nabi pengen naik, karena Nabi juga saat itu sudah luka, nggak kuat naik batu itu,
dan juga ada sebab karena Nabi pakai 2 lapis baju besi. Sehingga apa yang dilakukan Tolhah, pengorbanannya Bapak Ibu, dia menunduk dan Nabi menjadikan Tolhah tangganya naik. Dan di sini Bapak Ibu, dia terus bertempur di medan Uhud. Sehingga dalam sejarah disebutkan ada sekitar 70-an luka, baik itu sabetan pedang, panah, tombak mengenai tubuhnya. Dan ia terus membela Nabi SAW, membentengi Nabi SAW, maka ia dikenal dalam perjuangannya ini menjadi perisai Nabi. Dan bahkan ia dikenal dengan syuhadaul hayy, para syuhada yang masih bisa berjalan di bumi. Itulah Tolhah bin Ubaidillah dalam perjuangannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana dengan kita hari ini? Kita dituntut untuk berjuang menahan puasa kita, bagaimana agar puasa ini tetap berkualitas. Sebagaimana di awal tadi kita telah sebutkan, memang berat menjaga kualitas puasa. Oleh karenanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, kembali saya ingatkan doa apa yang pantas untuk kita baca. Doa yang pantas adalah doa minta dibantu oleh Allah agar mudah beramal, mengingat Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu ingat kepadamu. Ya Allah, bantu aku untuk selalu bisa mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, bantu aku untuk tetap bisa beramal kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga dengan sedikit ini memberikan semangat kepada kita untuk berjuang meneladani para pendahulu yang mereka sudah nyata kesuksesannya, sudah nyata prestasi-prestasinya. Maka hari ini hanya kita butuh mengambil teladan, mengambil figur. Maka kalau kita lihat ada ustadz kita, guru kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka contohkan, mungkin ini adalah kekeliruan dari ustadz kita, guru kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang kita contoh adalah bagaimana pendahulu-pendahulu orang soleh dahulu mereka dalam meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, marilah akhir majlis ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.